Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemarin adalah pekan terakhir kita belajar tema 1 nggih. Mulai pekan ini, mulai Senin ini tanggal 10 Agustus tahun 2020 kita akan mulai ke tema 2. Jadi silakan teman-teman persiapkan buku tema 2-nya. Gambarnya seperti ini nggih covernya. Tema 2 ini yaitu persatuan dalam perbedaan. Silahkan teman-teman persiapkan bukunya. Kemudian nanti kita pelajari bersama. Ngoten nggih. Kemudian silakan anak-anak buka pada halaman 1. Subtema 1 pada pembelajaran 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Ini adalah bulan Agustus, benar. Bulan ini adalah bulan di mana kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nggih toh? Nah, sekarang kita pelajari bersama nggih. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, pada gambar ini ada teks proklamasi. Teksnya berbunyi, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, yang membacakan teks proklamasi pada saat itu adalah Soekarno, benar. Kemudian oleh para pemuda bangsa Indonesia, untuk sementara yang dijadikan presiden dan wakil presidennya adalah Soekarno dan Hatta, benar. Kemudian pada kotak kuning, bacalah teks berikut dalam hati yang judulnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ini ada sejarahnya, kemudian siapa yang mengetik teks proklamasinya. Ini terdapat pada teks yang halaman 2. Teks yang berbackground warna kuning. Silahkan teman-teman baca. Kemudian pada halaman 3 ada latihan. Silahkan teman-teman, ada namanya peta pikiran nggih, ini peta pikiran. Ini silahkan teman-teman membuat pertanyaan berdasarkan kata yang ada di dalam kotak-kotaknya itu. Jadi setelah teman-teman membaca teksnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kemudian silahkan teman-teman membuat pertanyaan dengan kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Silahkan membuat pertanyaan berdasarkan kata tanya tersebut yang jawabannya ada di kotak kuning ini. Nggih, ada pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berjudul itu. Nggih, itu tugas satunya. Kemudian pada halaman 4, ayo berdiskusi. Bersatu dalam perbedaan.
Kemudian pada halaman 4, silakan buka bukunya halaman 4. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Seperti pada pembelajaran 1 ini, nggih, tema 1 rukun dalam perbedaan. Kemudian mari kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan tadi. Kemudian ini teman-teman silahkan dicatat nggih, ini yang kotak hijau ini. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia? Nah, silahkan teman-teman ini dicatatkan dalam tambahan, dalam buku catatannya. Judulnya, makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Itu ada 5. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia, yaitu secara pengakuan de facto dan de jure. Nanti akan Bu Guru tambahkan pengertiannya. Kemudian yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, kemudian itu silahkan. Nah, teman-teman mengerjakan di ini tugas keduanya. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Dan tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurut pendapat anak-anak sendiri. Ini pada halaman 5, silahkan nanti dikerjakan nggih. Setelah mencatat, kemudian dikerjakan. Nah, kemudian masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan agar keberlangsungan hidupnya terjamin. Maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Ini kita masuk ke Mubel IPA ya. Tadi setelah mempelajari sejarah proklamasi kemerdekaan, ini kita mengamati. Coba baca teks berikut dengan cermat. Judulnya Bunga Teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Itu adalah pengetahuan sedikit bacaan tentang bunga teratai. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, ini juga perlu teman-teman jawab. Untuk peta pikirannya ini sudah tidak perlu dikerjakan, nggih. Teman-teman silahkan peta pikirannya mengerjakan yang di atas tadi. Proklamasi
kemerdekaan. Ngoten nggih. Nah, ini adalah akhir pembelajaran pada pembelajaran 1. Akhir pada pembelajaran 1. Kemudian kamu bisa menyampaikan tulisanmu kepada teman atau kepada ibu guru nggih yang dituliskan di buku tugasnya. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan sebuah anugerah. Begitu. Nanti untuk yang MUPEL IPA dan bahasa Indonesia insya Allah akan Bu Guru tambahkan catatannya nggih. Semoga teman-teman tetap semangat belajar dari rumah yang Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahaminya nggih. Pada pembelajaran 1 subtema 1 rukun dalam perbedaan, kita belajar tentang MUPEL bahasa Indonesia, IPS dan IPA. MUPEL bahasa Indonesia kita belajar tentang cara membuat pertanyaan dengan 5W plus 1H. 5W plus 1H nanti akan Bu Guru tambahkan catatannya, nanti silahkan teman-teman mencatat. Kemudian untuk yang IPS, teman-teman memahami makna proklamasi kemerdekaan bagi negara Indonesia. Kemudian yang untuk MUPEL IPA, nanti teman-teman akan belajar tentang ciri khusus tumbuhan dan habitatnya. Oh, habitat itu apa nggih? Adaptasi itu apa nggih? Ciri khusus itu bagaimana nggih? Jadi kita akan mempelajari itu, nanti akan Bu Guru tambahkan catatannya. Ngaten nggih, ciri khusus tumbuhan pada dan habitatnya, ngaten untuk IPA-nya. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih sudah menyimak video dari Bu Guru. Mohon maaf, ini Bu Guru belum membuat PPT-nya. Jadi nanti teman-teman silahkan menyimak videonya terlebih dahulu. Ngoten nggih. Cukup sekian dari Bu Guru. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang Bu Guru sampaikan dan apa yang kita terima ini mendapat berkah dari Allah. Allahumma amin. Akhirul kalam dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.